Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Suryanto dari jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Regresi untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nanang Syaiful Rohman, SSMA. Pokok bahasan kali ini yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka dan landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 hal, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Pemerataan pembangunan di suatu wilayah dapat diketahui dari sejauh mana keberhasilan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDRB per kapita daerahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap PDRB per kapita di suatu wilayah adalah pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, penelitian kali ini saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, terutamanya di Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh PAD dan jumlah penduduk terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur. Dan yang keempat, seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap PDRB per kapita. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap PDRB per kapita. Dan yang keempat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap PDRB per kapita. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam proses penyusunan penelitian. Dan berikut ini ada 2 penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi. Yang pertama ada penelitian dari Husna tahun 2015 yang meneliti tentang pengaruh PDRB, inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah kota se-Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB sebesar 66,9%. Kemudian penelitian terdahulu yang berikutnya yaitu dari Kusrini pada tahun 2015 yang meneliti tentang analisis pengaruh belanja langsung, PDRB, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel belanja langsung dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sekarang terletak pada penggunaan variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggabungkan variabel dari 2 penelitian terdahulu yaitu dari Husna dan Kusrini, yaitu pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk sebagai variabel independen serta PDRB per kapita sebagai variabel dependennya. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan juga ingin melihat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,
landasan teori di mana ada pengertian-pengertian. Yang pertama, pengertian dari pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Selanjutnya ada pengertian dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengertian dari pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, retribusi daerah, yaitu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggandaan barang dan atau jasa oleh daerah. Selanjutnya pengertian dari penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana analisis data ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Dan berikut ini merupakan metode analisis. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial, dan dapat dirumuskan seperti pada layar, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus E. Sebelum menganalisis ke tahap uji signifikansi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi klasik yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode ke T-1 atau periode sebelumnya. Kemudian uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, setelah dilakukan uji prasyarat dan hasilnya memenuhi, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji T dengan rumus B1 per akar KTG per SXX. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan T hitung kurang dari alfa. Dan H0 akan diterima jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikan T hitung lebih besar dari alfa. Kemudian melakukan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F, dan berikut merupakan tabel ANOVA dengan rumus F hitung, yaitu KTR per KTG, di mana untuk F kriteria yang digunakan adalah H0 akan ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan F hitung kurang dari alfa. Dan H0 akan diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau signifikan F hitung lebih besar dari alfa. Dan yang terakhir, melakukan analisis koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependennya dengan rumus 1 min JKG per JKT. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan. Dari output SPSS, maka didapatkan persamaan regresi, yaitu PDRB sama dengan min 350503,2 plus 2,487E pangkat min 8 PAD plus 0,029 jumlah penduduk. Dengan interpretasi yang pertama, konstanta sebesar min 350503,2, artinya jika PAD dan jumlah penduduk sama dengan 0, maka PDRB sebesar min 350503,2. Untuk koefisien PAD sebesar 2,487E-8, artinya setiap satu unit nilai PAD akan menambahkan nilai PDRB sebesar 2,487E pangkat min 8. Untuk koefisien jumlah penduduk sebesar 0,029, artinya setiap satu unit jumlah penduduk akan menambah nilai PDRB sebesar 0,029. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dengan yang pertama ada asumsi normalitas dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dari hasil output SPSS dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,2 yang artinya lebih besar dari alfa 0,05 sehingga memberikan keputusan terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, asumsi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel bahwa nilai tolerans pada variabel independen sebesar 0,512, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,1, dan nilai FIF-nya sebesar 1,953, yang di mana nilai tersebut kurang dari 10. Maka dapat dinyatakan bahwa asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, asumsi heteroskedastisitas dengan hipotesis H0 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, H1 terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga memberikan keputusan terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, asumsi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dari hasil uji autokorelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson-nya terletak di antara nilai 4 min DU dan 4 min DL. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada kesimpulan. Setelah dilakukan uji prasyarat, selanjutnya uji signifikansi parameter secara individual dengan menggunakan uji T. Hipotesis yang pertama, H0 PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB, dan H1-nya PAD berpengaruh terhadap PDRB. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,01, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, dan memberikan kesimpulan bahwa PAD berpengaruh terhadap PDRB. Selanjutnya, hipotesis kedua, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PDRB, dan H1-nya jumlah penduduk berpengaruh terhadap PDRB. Dan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,397, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga memberikan keputusan terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PDRB. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi secara simultan atau secara bersama-sama menggunakan uji F. Dengan hipotesis H0, PAD dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PDRB, dan H1-nya PAD dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,006, di mana nilai tersebut kurang dari alfa 0,05, sehingga memberikan keputusan tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap PDRB. Dan yang terakhir, melakukan uji koefisien determinasi.
Diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,416, yang berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 41,6% terhadap variabel PDRB dan sisanya 58,4% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dan simultan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Namun, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk secara bersama-sama menunjukkan hasil yang signifikan atau berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dari kedua variabel tersebut, yaitu PAD dan jumlah penduduk, memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 41,6% terhadap variabel PDRB, di mana variabel tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan di mana 8,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang sama, tetapi dengan variabel, unit analisis, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum. Karena ada beberapa variabel lain yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti investasi, jumlah tenaga kerja, tingkat teknologi, pendapatan, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti bisa menambahkan jumlah sampel yang digunakan dalam analisis. Minimum sampel yang digunakan yaitu berukuran 30. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.